Bagaimana tips dan trik mencapai kasampurnaning urip, kasampurnaning pati? Supaya uripe sempurna, nggayuh kasampurnan, matine ya mati sempurna itu ya. Okay. Ya kita kalau membayangkan sempurnane mati itu kan muksa, kamuksan, artinya raga manjing curiga. Jadi raga kita ikut masuk ke alam keabadian. Alam keabadian itu kan alam yang suci. Syaratnya raga harus suci. Nah, level kesucian itu kita tidak tahu. Hanya alam semesta ini yang tahu level, yang bisa mengukur kesucian seperti apa yang orang memenuhi syarat kan. Nah ini tapi gampangnya, cara gampangnya, sederhananya, kita untuk mencapai kamulyaning urip, sempurnaning pati, itu ya kita lemurep kudu bener-bener terang benderang dan menerangi banyak orang sebanyak-banyaknya. Artinya kita berguna untuk banyak orang dengan kualitas yang besar dan kuantitas juga yang banyak. Jadi kalau kita itu ngitung dharma itu ada yang sifatnya ketengan, kita nolong orang per orang. Bisa juga kita nolong sekali menolong banyak orang. Misalnya kita membagi beras ke orang yang betul-betul kekurangan pangan. Kita bagi setengah kilo kali 100 orang. Kita bagi beras 50 kuintal. Itu artinya kita membagi ada kadar kualitas maupun kuantitas. Tapi kita bisa juga sekali memberi 1 ton untuk 1000 orang misalnya. Itu dari kualitas dan kuantitas juga berbeda. Nah itu sebagai contoh, sebagai bentuk dharma yang kita lakukan itu akan membuat kemuliaan hidup dan sempurnaning pati. Ya kalau orang zaman sekarang mungkin kalau melakukan atau terjadi moksa itu enggak akan seperti zaman dulu. Tiba-tiba raganya raib. Soalnya nanti enggak akan ada akte kematian. Ngurusi administrasi ini sulit. Nah, ono waris le bagi waris sulit. Makanya kalau sekarang pun ada itu biasanya terjadi setelah raga itu dikubur. Tetap wonten nggih. Tetap wonten, Tapi di dalam tanah menika nggih. nggih, tetap wonten. Karena itu kan bijak ya. Jangan dikira orang yang sudah mencapai tataran spiritual tinggi itu matinya tetap nggak bisa mengendalikan. Bisa. Kapan mau mati itu sudah tahu perasa. Ya mungkin detik jam itu yang sulit, tapi hari bisa. Tidak sulit. Bahkan saya pun sudah dapat bocoran kapan kan gitu. Itu pribadi. Tapi ya itulah yang namanya kesadaran spiritual itu kan tanpa batas. Siapapun boleh dan punya kesempatan yang sama untuk meraih. Tingkatnya juga. Jadi itu mas yang namanya hidup sempurna mulya. Tapi kalau ngukur kesempurnaan hidup nek saya pribadi sederhana. Wong ki anggere sugih ati, sugih ilmu, sugih bondo. Karena itu modal utama untuk berdharma. Nggih, Pak. Bisa kita menempuh cara prihatin, hidup seadanya, hidup ya serba pas-pasan, itu enggak apa-apa. Itu jalan spiritual. Tetapi kan semua itu sepadan dengan apa yang dia tempuh. Itu artinya seperti level puasa itu tadi. Kita silahkan mau puasa, mau mutih, mau puasa yang berat sekali, ngebleng 3 hari 3 malam atau plus pati geni, itu kan bentuk prihatin yang jauh lebih berat dari standar puasa. Hasilnya pun pasti berbeda. Ya poso itu hanya untuk pribadi. Levelnya kalau saya melihat prihatin level dasar itu ya puasa itu. Level dasar itu puasa gitu. Level dasar kan. Ya tapi kalau sudah mampu ngelakoni urip sehari-hari seperti orang puasa ya nek saya nggak perlu puasa. Wong saya le makannya kadang sehari sekali itu sering. Nyambung bab ingkang muksa wau.
kata situs teng Gunung Lawu niku mboten diagem niku napa leluhur kita itu moksa napa? Ada situs Sanggar Pamelengan Bawarasa di Cemoro Sewu misalnya. Itu kan juga peninggalan keraton yang membuat keraton tempat untuk semadi, untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan titah gaib di sekitar Lawu. Tapi kan dibuatkan satu tempat. Nah, tempat ini kalau mau dipakai monggo. Tapi kita juga bisa memakai di semua di tempat wilayah sekitar Lawu monggo diambil. Mau di bawah pohon, di atas batu, di dasar jurang atau di atas bukit monggo. Itu karena ada tempat itu kan untuk membuat nyaman kita. Kalau mau dipakai monggo. Untuk anu ya ditinggalkan untuk ditempati. Ya itu gitu. kalau situs-situs yang lain yang purbakala itu ya yang buat lebih orang zaman dulu. Tapi tujuannya karena di situ ada Gunung Lawu sebagai ada pusernya spirit. Salah satu sumbernya spirit atau pusatnya spirit di wilayah Jawa ini ada juga di Gunung Lawu. Nah, di situ kalau spirit yang saya langsung kenal beliau ya yang tertinggi di situ ada masih entitas widodari. Kalau kakung ya dewa. Kalau putri ya widodari. Itu ada Kanjeng Ibu Dewi Untari. Itu yang paling tinggi. Terus kemudian yang lain itu banyak ya, banyak yang misalnya ada orang menyebut Sunan Lawu, Mbah Lawu. Yang Bansorono Ya, nah, moksa kan di sana. Terus kemudian ada Mbah Lawu, Mbah Jalak, yaitu yang seperti dalam saya jelaskan waktu saya naik ke Lawu sambil ngevlog itu. Mbah Lawu, Mbah Jalak itu ya abdi kinasih Prabu Brawijaya Mas waktu babat alas mau nyari tempat pemeriksaan. Ditemani oleh 2 orang abdi kinasih yang sesepuh desa setempat juga, yang bernama Wongso Menggolo dan Raden Wongso Menggolo dan Raden Dipomunggo. Kakak beradik, kemudian dititahkan setelah aku moksa, untuk moksa kalian melanjutkan untuk menjaga Lawu. Nah itulah kemudian ada sebutan Mbah Lawu, Kiai Lawu, Syekh Lawu, Sunan Lawu, Mbah Jalak, Kiai Jalak, dan itu sebenarnya ya kayaknya kakak beradik itu. Abdi dalem. Abdi kinasih. Dan beliau lah yang babat alas. Sampai menemukan harga dalem titik itu yang dikanteni yang Sabdo Palem Danoyo gitu. Jadi para leluhur itu meninggalkan itu cetha pelanggotan itu untuk kita ini loh Romo. Ini itu Apa itu loh? peradaban lebih sepuh lagi. Nah kemarin Itu itu kan pusar. saya kan yang saya Romo, saya tuh beli tanah. Saya tuh nggak tahu kalau samping itu ada arcanya itu loh. Di desa Segoro Gunung saya upload di YouTube itu. Itu apa itu Romo? Kalau belum Ada arca toh? di sampingnya tapi Ya, bukan di itu tanah. karena di situ itu kan masih daerah situs-situs yang penuh dengan peninggalan purbakala yang belum terungkap. Nah, jadi itu. Di antaranya selain di Jawa Timur ya, kayak seperti Trowulan, Jombang, Nganjuk dan lain-lain itu sebagai pusat peradaban. Juga sekitar lereng Lawu, termasuk sekitar Cetha, Sukuh. Oh, ini ada yang masuk ke hutan, nanti kapan-kapan saya akan masuk ke hutan jalan kaki 4 jam. Yang ada situs yang prasejarah. Bukan prasejarah, sebelum Masehi. Sepuh. Kalau Romo. Ya. Ya, ini kok kegunaannya untuk kita itu apa? Ya, ini Pasti kalau leluhur meninggalkan itu kan Kalau kegunaan kita ya harus dilestarikan, dihargai dan napak tilas. ini kok kados suku. Napak tilas. Bangun cetha napa suku niku, Pak? Karena kan leluhur zaman dulu sudah menemukan itu sebagai titik-titik berenergi, kemudian dibuatlah tempat untuk mengasah batin. Ya kita kalau mau melakukan sesuatu ya kita tinggal napak tilas. Kita percaya peninggalan-peninggalan situs yang ditinggalkan oleh para nenek moyang itu pasti istimewa tempatnya.
Pasti istimewa. Tanget yang mriku. Jadi kalau kita mau menjaga, melestarikan, kemudian mau menggunakan tempat itu sebagai tempat meditasi, eneng-eneng, manekung, maladening, semedi, monggo. Pasti energinya lebih bagus dan efeknya juga akan jauh lebih beda dibanding di tempat yang biasa atau umum. Di tempat untuk semedi meditasi pamit. Iya, jadi kalau pertanyaan simpel kita apa yang harus kita lakukan? Ya napak tilas itu untuk ngolah batin, ngolah spiritual dengan cara yang kita mampu saat ini, yang sudah kita pelajari. Ya caranya itu tadi, olah semedi. Siapa tahu di situ nanti banyak komunikasi, interaksi, terbuka, terungkap rahasia-rahasia yang lain. Mekaten, matur nuwun. Nggih. Monggo sederek Kang badhe tanglet-tanglet. Kan ora apa. Yang menika kan untuk naik tataran menika kan menawi awon Tataran wangsul- spiritual. Nggih. Nggih. Menawi awon wangsul malih ten dunia niki harus Mas. Berarti niku sak sampunipun setelah meninggal, Nggih. setelah mati. Nggih. Ya kalau ibaratnya orang naik kelas, saran